Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Nama saya Sa'diah Rangkuti. NIDN saya 0112047602. Saya berasal dari institusi Universitas Haji Sumatera Utara. Saya mengajar di D4 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan RPS saya atau rancangan pembelajaran saya dengan mata kuliah keterampilan dasar praktek kebidanan. Adapun beban SKS dalam pembelajaran ini, ya, mata kuliah saya ini 2 teori dan 2 praktek. Masing-masing teori itu 14 pertemuan, jadi 14 kali 50 menit, ya, dan dua skill lab atau praktik lab, ya, praktik, ya, 16 kali 150 menit. Di sini saya mengajar bersama tim teaching saya, yaitu ada 4 orang dosen kebidanan, 2 kebidanan. Deskripsi mata kuliah yang saya ampu, ya, mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan keterampilan dasar lanjutan dalam praktik kebidanan tentang persiapan dan pemeriksaan diagnostik, persiapan pemeriksaan laboratorium, persiapan pemeriksaan radiologi, pemberian obat-obatan, dan pemberian cairan. Untuk tindakan untuk pengobatan dan pemberian cairan, perawatan luka, resusitasi maternal dan neonatal, dan asuhan pada pasien pre dan pasca bedah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran selama 1 semester, mahasiswa mampu mengevaluasi asuhan kebidanan secara efektif, aman, holistik, dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, dan menyusui, bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi kebidanan. Adapun capaian pembelajaran khusus di sini, yaitu mampu menganalisis persiapan dan pemeriksaan diagnostik yang berhubungan dengan praktik kebidanan, mampu mengevaluasi obat-obatan dan pemberian cairan yang digunakan dalam praktik kebidanan, kemudian mampu mengevaluasi tindakan-tindakan untuk pengobatan, pemberian cairan dalam asuhan kebidanan, mampu mengevaluasi perawatan luka dalam praktik kebidanan, mampu mengevaluasi resusitasi maternal dan neonatal, mampu mengevaluasi asuhan pada pasien pre dan pasca bedah pada kasus kebidanan. Nah, metode penilaian dan pembobotan yaitu UTS 25%, UAS 30%, sikap 10%, tugas 10%. Di sini ada praktek OSCE, ya, 25%. Referensi terlampir. Di sini saya mengajar bersama tim teaching saya, ya, ada 4 orang dosen. Di sini saya mengajar pada pertemuan ke-8, yaitu capaian pembelajaran saya di pertemuan 8 ini, ya, mampu mengevaluasi instrumen dan praktek kebidanan. Adapun tujuan khususnya yaitu instrumen dalam praktik kebidanan, mahasiswa mampu menjelaskan atau mengevaluasi instrumen dalam praktik kebidanan. Nah, kemudian diharapkan, ya, setelah pembelajaran ini mahasiswa mampu mengevaluasi masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar klien, ya. Di sini ada personal hygiene-nya,
ya. Di sini skill lab ya, saya masuk pada skill lab, pemasangan APD, cuci tangan biasa, desinfektan dan steril, pemasangan handscone biasa dan handscone steril. Kemudian pertemuan selanjutnya diharapkan mahasiswa setelah mendapat pembelajaran ini mampu mengevaluasi masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar klien. Di sini pemasangan oksigen ya dilakukan secara skill lab, pemasangan oksigen. Kemudian pertemuan selanjutnya ya, setelah mendapatkan perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar klien ya. Di sini ada skill lab ya, pemberian nutrisi ya, pemberian nutrisi yaitu dengan pemasangan NGT, kemudian pemberian makanan melalui NGT dan membuka NGT. Jadi di sini saya sudah melaksanakannya dan sudah mengaplikasikannya. Ada saya share di YouTube nanti ada linknya saya bagikan gitu. Kemudian selanjutnya diharapkan kepada mahasiswa mampu mengevaluasi tindakan-tindakan untuk pengobatan dan pemberian cairan dalam asuhan kebidanan. Di sini kita akan saya memberikan pelajaran atau memberikan praktik injeksi intravenous. Nah, praktik ini sudah saya laksanakan dan nanti insya Allah akan saya berikan buktinya, linknya. Tuh. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang setelah mahasiswa mendapatkan pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang persiapan dan pemeriksaan diagnostik yang berhubungan dengan praktik kebidanan. Di sini saya memberikan teori persiapan pemeriksaan diagnostik yang berhubungan dengan praktik kebidanan. Jadi di sini nanti saya menjelaskan persiapan apa saja untuk pemeriksaan diagnostik ya, alatnya, bahannya ya, tempatnya gitu. Saya jelaskan secara teoritis. Pertemuan selanjutnya ya, diharapkan setelah pembelajaran ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang obat-obatan dan pemberian cairan yang digunakan dalam praktik kebidanan. Di sini saya memberikan teori juga ya, obat-obat apa saja yang diberikan kepada klien ya atau pasien ya. Di sini ada konsep dasar pemberian obat, persiapan pemberian obat ya, persiapan dan pemberian obat terhitung dosisnya, penggunaan unit dosis obat dan lainnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ya, setelah perkuliahan ini ya, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang obat-obat dan pemberian cairan yang digunakan dalam praktek kebidanan. Nah, di sini juga saya membawakan teoritis ya, membawakan teori
tindakan-tindakan untuk pengobatan dan pemberian cairan dalam asuhan kebidanan. Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh seorang bidan, ya, kompetensi seorang bidan. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan konsep dasar pemberian obat, ya, persiapan pemberian obat, cairan, obat-obatan yang digunakan dalam praktek kebidanan, pencegahan injury, pengobatan, peran dan tanggung jawab bidan. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya, setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi tindakan-tindakan untuk pengobatan dan pemberian cairan dalam asuhan kebidanan. Nah, di sini juga saya membawakan teori konsep dasar perawatan luka kebidanan. Oke. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka, komplikasi penyembuhan luka atau masalah yang terjadi pada luka bedah, kemudian macam-macam luka dan dalam praktek kebidanan, kemudian perawatan luka dalam praktek kebidanan, penyembuhan luka. Pertemuan selanjutnya, ya, setelah mahasiswa memperoleh atau mendapatkan materi yang disampaikan, ya, diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi perawatan luka dalam praktik kebidanan. Nah, di sini juga saya membawakan teori, ya, ceramah tindakan pemberian obat, pengertian epidural, jenis-jenis anestesi, pengertian manajemen nyeri, ya. Selanjutnya saya membawakan materi, ya, diharapkan setelah pembelajaran perkuliahan ini mahasiswa mampu mengevaluasi resusitasi orang dewasa, ya, resusitasi dalam praktek pelayanan kebidanan. Di sini saya membawakan ceramah, membawakan teorinya, membawakan teori. Selanjutnya, setelah mahasiswa memperoleh atau mendapatkan materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi asuhan pada pasien pre dan pasca bedah pada kasus kebidanan. Di sini juga saya membawakan teori kepada mahasiswa. Kemudian selanjutnya, setelah mahasiswa memperoleh mata kuliah atau pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan atau mengevaluasi masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar klien. Nah, di sini mahasiswa dituntut untuk melakukan praktik, ya, praktikum lab, ya, praktikum lab, cara membuat larutan desinfektan, bagaimana alat-alatnya apa saja, tempatnya apa, gitu. Di sini saya menjelaskan, kemudian saya mempraktikkannya bersama mahasiswa. Kemudian untuk skill lab injeksi, ya, suntikan, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan obat-obatan, misalnya contohnya pemberian suntikan intravenous, saya sudah membuat videonya. Kemudian insya Allah nanti saya akan berikan atau gabungkan. Kemudian untuk skill lab pemasangan NGT juga, ya, pemenuhan nutrisi pada pasien yang koma, saya juga sudah
membuat channel YouTube. Ya, sudah memasukkannya ke dalam YouTube. Kemudian ada beberapa praktik-praktik keterampilan dasar kebidanan sudah saya masukkan ke link YouTube. Nanti bisa dilihat, bisa dipantau di link YouTube. Nanti saya terakan link YouTube-nya. Demikianlah saya sampaikan RPS pembelajaran saya. Saya sudahi. Wabillahil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Memberikan suntikan IP ya. Kemarin kan sudah orang ibu kasih ini apa dosis ya. Nah, langsung ibu tanya ya. Ada dibaca enggak? Jadi ini untuk kira-kira untuk
sama Rika. Gak apa-apa. Mau pakai apa? Minta sama kakak itu. Semua lah bu, berkau semua. Nggak apa-apa. Biasanya ada bantal di sini loh bu. Jangan lah. Kamu lah. Si Angel yang nampak. Bu, tak ada bu orang itu bu. Masuk. Masih itu bu. Oh, jadi youtuber nih. Kita berbang. Kau nggak mau. Bisa aja guys. Iya. Penanya. Sakit. Enggak. Udah keluar kan darahnya. Jadi kita tahan jangan buka tangannya. Ya, ini berarti udah pas dia. Itu berbang. Oh iya. Bukan. Lah kok ngamuk? Bu, itunya bu. Nekatnya. Jadi Ih, aku nggak nyuwun. Itu diputar sampai ada netes bu. ini lepas dia. Darahnya ngalir. Jangan gerak nak. Enggak, aku udah biasa diinfus. Nggak biasa sih. Dua kali baru. Berat keracunan. Gunting aja bu, gunting. Udah matikan videonya. Jadi dia harus apa? Harus ini baru kita pasang di sini. Kenapa kita pasang ini? Biar nggak copot. Biar tidak lepas. Tidak lari. Dari gini ini ya. Menyilang. Silang kan bu. Silang. Tapi dia harus panjang ini. Yang guntingnya tadi nggak panjang. Kurang pandai bu. Kurang panjang. Kalau yang pakai Kita mau kasa apa bu. deh? Hah? Kalau yang pakai kasa, Maksudnya? dia di double kasa. Double kasa? Iya. Boleh? Biar supaya lebih. Oke, ini dia posisinya ini. Kalau posisinya nah, jalan. nggak jalan. Posisinya posisi sini dimasukin. Kencang ada jalan. Oke. Udah. Nggak ada masuk. Nggak ada masuk. Tuh tengok tuh di atas. Ada itu Itu dia masuk. Oh ya udah. Yang dia masuk di mana? Ini bu udah berterasa. Baru terasa. Kalau dicor. Oke. Lagi bu, tunggu bu, dikit lagi. Enak. Ambo dia. Video kan aku sedikit. Ma, YouTuber. Buka ya. Buka. Kita pakai ini nanti pakai lengket. Nah, dibukanya dia harus pakai ini ya, alkohol. Jadi dia Nggak sakit. nggak sakit. Buka. Ya ibu, sabar ya ibu, tahan sedikit ya. Kayaknya ibunya agak-agak manja gitu ya kan. Bentar ya ibu, gitu. Manjakan nih. Siapa yang bilang manjakan? Apa ya itu manjakan aku lupa. Jamu ya? Ya, Merapatkan. oke. Gini pun juga bisa. Enggak, iklan di TV kan? Kalian kok sampai situ pembicaraan kalian? Apa rupanya itu bu? Aku pernah dengar. Udah sampai sini, oke. Baru kita tahan ya Dep. Dep. Biar apa ini Dep? Biar darahnya nggak keluar. Nggak mencot. Darahnya. Ini nih.
kapasnya bukan kapas ini ya. Hmm? Plaster aja Bu. Bosan. Plasternya kok serem. Udah kan? Pas, ya kan? Terus dilepas jarumnya. Terus ini nanti tinggal. Sabar ya Bu Dian. Cobaan. Tadi kenapa ini dia? Jangan kamu komentar. Sabar ya Bu. Tarik nafas Bu. Udah sekali, jangan berdua berkali-kali kamu. Marah. Jangan tangan ke situ nah. Udah keluar tuh kan? Ya, tengok darahnya keluar. Ini kamu tahan. Udah Bu. Itu kamu tahan, tarik jarumnya. Itu dibuka. Tarik jarumnya. Itu dibuka. Dibuka. Sama tadi tuh. Ya. Sedikit ya. Ininya Itunya dibuka sih. Buka lah. Sabar ya Dian. nah. Bisa dilepas. Nah. Buka kepalanya Dian. Ini ambil ini. Buka kepalanya Dian. Ya. Lepaskan itu. Nanti bisa lari. Dian, buka Dian. Harusnya dia masuk ya semua ya. Yang tadi dia nggak masuk. Oke, harusnya dia masuk.